pertemuan terakhir bagi kalian ujian sekolah ini ya. Ujian sekolah ini materinya mulai dari kelas 10 nak ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya, apa saja kisi-kisinya? Nah, ini ada 40 soal, 35 soal dia pilihan ganda, 5 soal dia esai. Oke. 35 soal itu poinnya 2, 5 soal yang esai ini poinnya 6. Jadi total 35 kali 2, 70, tambah 30, jadi 100. Ya. Diharapkan nanti di ujian ini kan ujian di tatap muka di sekolah ya. Ujian tatap muka di sekolah, kalian nanti ada ruangannya, kalian bisa baca ruangannya di mana. Ada 20 anak per ruangan, sama seperti ujian, cuma itu dilakukan secara online. Oke. Jadi istilahnya Bapak bilang semi online. Soalnya apa saja? Jadi mulai dari yang pertama, siswa dapat menentukan fungsi inverse ya, fungsi balikan. Terus ada lagi akar-akar persamaan kuadrat, masih ingat nak? Oke. Terus lagi persamaan kuadrat baru, ya. Terus lagi ada koordinat titik minimum atau maksimum suatu grafik fungsi. Masih ingat kira-kira kalian? Oke, nanti Bapak tawarkan di antara topik ini mana yang kira-kira yang perlu dibahas ya. Nomor 5, menyelesaikan soal berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel, kalian yang bisa ini ya. Kalian yang bisa ya. Yang di SMP kalian sudah pernah belajar persamaan linear dua variabel, dieliminasi, substitusi dan sebagainya. Nanti itu ada. Terus soal cerita berkaitan persamaan linear dua variabel ya. Jadi nanti kalian Bapak sarankan cari soal yang lebih mudah terlebih dahulu ya. Sesuaikan dengan kemampuan ya, dan belajar. Jangan sampai jadi yang nilai terkecil, jangan. Nilai terkecil ya. Karena Bapak menilainya kan fair-fairan, sesuai dengan nilai sesungguhnya. Nilai ujian akhir semester ini, nilai ujian sekolah ini patokannya ya, karena Bapak nggak tahu ketika di rumah kalian tuh mengerjakan dengan jujur atau tidak ya, hanya kalian dan kawan-kawan dekat kalian yang kalian ceritain yang jujur ya. Mengerjakan mandiri atau tidak Bapak nggak tahu di situ. Oke, siswa dapat menentukan bentuk pertidaksamaan linier dari suatu soal cerita. Jadi ada program linier, semisal dengan persamaan linier, ada juga matrik ya, menyusun persamaan matrik dari soal cerita. Nah, jadi bagaimana matrik, terus determinan matrik juga nak ya, determinan matrik. Terus lagi siswa menyelesaikan soal berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika, satu soal. Berkaitan dengan barisan dan deret geometri, satu soal. Nah, terus di kelas 11-nya kalian menemukan limit aljabar ya. Ada limit, menentukan nilai limit bagaimana. Terus juga turunan. Turunan pertama suatu fungsi. Terus lagi ada juga berkaitan dengan aplikasi turunan. Jadi aplikasi turunan di situ ada nilai maksimum, optimum dan sebagainya. Oke, terus menentukan hasil integral fungsi ya. Jadi setelah turunan integral. Setelah itu ada persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri di sini ketika kalian belajar di kelas 10 yaitu sinus. Sinus kan sisi depan per sisi miring. Kosinus samping per miring. Tan tangan depan dan samping, desa. Siswa menyelesaikan masalah berkaitan dengan integral tertentu. Jadi ada integral tertentu di sini. Oke. Terus lagi ada persamaan garis singgung kurva, itu aplikasi turunan. Fungsi naik juga aplikasi turunan. Terus, nah ini yang kelas 3, mulai dari nomor 22, kelas 3 semua nih. Dari mulai jarak kedua titik, jarak sudut antara dua garis pada kubus, kalian pelajari ya. Terus
menyelesaikan masalah berkaitan jarak pada 2 titik di kubus. Ini di kelas 3 semua. Ada juga di statistika ya, menentukan interval pada tabel distribusi frekuensi. Nah, ini. Terus siswa dapat menghitung rata-rata dari suatu tabel distribusi frekuensi. Ini nak ya. Siswa dapat menghitung median dari suatu tabel, ada mediannya juga. Terus ada kuartil juga. Terus ada varians ya. Ada jangkauan antar kuartil ya, jangkauan antar kuartil itu Q3 dikurangi Q1. Terus baru kaidah pencacahan. Nah, ini kelas 3 semua nih. Jadi dari nomor 22 sampai dengan 35 itu kelas 3 semua pelajarannya ya. Siswa dapat menentukan banyak cara sebagai hasil kaidah pencacahan. Kayak membuat angka ribuan, angka ratusan yang tidak boleh berulang dan sebagainya, itu juga ya. Terus siswa dapat menentukan banyak cara sebagai hasil kaidah pencacahan. Oke, kombinasi. Terus peluang suatu kejadian dan peluang komplement juga ada. Nah, uraiannya yang Bapak ambil yang mudah-mudah. Siswa dapat menghitung hasil turunan fungsi. Nah, turunan fungsi aljabarnya kalian perhatikan ya, turunan fungsi. Terus siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan aplikasi turunan. Aplikasi turunan kan ya mungkin turunan pertamanya sama dengan 0 dan sebagainya. Terus ada modus dari suatu peluang kejadian. Jadi yang untuk uraiannya kalian benar-benar ya fokus ke turunan ya, sama ini karena ini kan berupa nanti rencananya dibikin coret-coretan juga ya, Bapak lihat coret-coretan kalian untuk yang IC. Nanti di IC itu kalian akan dikasih kalian dikasih kertas untuk mengisi di IC, dikumpulkan ke pengawasnya. Oke nak ya, paham? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke, baik. Ini ada rekaman nanti Bapak upload. Oke, nah itu. Nah, sekarang kita balik ke sini. Ini Bapak simpan dulu. Kisi-kisi. Ujian sekolah. MTK wajib. 12 IPA dan IPS. Oke. Udah nggak Bapak lanjutan. Kalau dilanjutin di bawahnya sudah ada kunci-kuncinya nih. Oke, Bapak stop screen-nya dulu. Bapak share lagi. Ini. Atau screen. Oh, maaf. Nah, Bapak tutupkan dulu biar lancar ininya. Fotonya sudah. Oke, nampak nak ya? Pak, aduh, share whiteboard. Oke, sekarang silakan usulan kalian. Usulan kalian pelajaran kali ini membahas apa? Yang kira-kira kalian susah. Terutama karena di IC itu kan ada turunan ya. Turunan fungsi, terus ada integral juga. Nah, mungkin Bapak bahas itulah karena itu muncul di soal uraian. Oke. Oke, nampak nak? Halo? Halo, nampak? Turunan, Pak. Ya, turunan. Oke.
Mana tadi? Tunggu dulu. Kok nggak nampak? Nampak nggak tadi? Whiteboard-nya. Atau Bapak buka whiteboard-nya dari sini lah. Nah, ini whiteboard-nya. Oke. Bapak buka dari PowerPoint ya, biar bisa nampak dan Bapak jelasin. Tentang turunan fungsi, kalian masih ingat ya, turunan fungsi itu di kelas 11 gitu ya. Turunan fungsi, terus aplikasi turunan fungsi. Kita Bapak lihat dulu masih proses. Ini oh ya, turunan fungsi, terus aplikasi turunan fungsi integral. Nah ini ini satu kesatuan ini ya. Nggak nampak. Oh. Dia nggak nampak lah ini. Bentar, oke. Bentar ya. Oke, apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Bapak matiin dulu. Kamera udah Bapak matiin biar jaringannya kuat. Ya. Oke, tentang turunan fungsi. Turunan fungsi ini turunan fungsi. Nah, turunan fungsi ini sebenarnya konsepnya gampang ya. Jadi kalau misalkan Bapak punya fx turunannya. Nah, ini nyambung dengan integral nih, Nak. Ya. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu turunan fungsi, dari kanan ke kiri ini namanya integral. Oke. Jadi kalau Bapak punya x pangkat 3, nah, kita fokus ke pangkatnya, Nak. Pangkatnya berapa? X pangkat 3 kan ya. Jadi turunannya jadi berapa? Ada yang tahu? 3x kuadrat. 3x pangkat 2. Pangkat 2. Artinya pangkat yang 3 itu berkurang 1. Terus lagi, misalkan 4x pangkat 6, berarti berapa? 4 kali 6? 24x pangkat 5. 5. Dan seterusnya ya. Kalau misalkan 5x, jadi berapa? 5x pangkat 5. 5 saja. Jadi x-nya hilang, nah. Paham? Loh, asalnya kenapa, Pak? Ini kan x saja itu kan x pangkat 1, ya enggak? 1 kali 5 berapa? 5 kan? Ya, asal muasalnya nih ya Bapak jelasin, asal muasalnya 5. Terus 1 kurang 1 0. Jadi berapapun pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Cuma kalian cara mengingatnya biar gampang. Kalau dia ada 5x, udah langsung 5. Yuk, min 6x berapa turunannya? Berapa, Nak? 6. Min 6. Paham? Paham sampai sini? Ya. Oke. Terus seumpama nanti ada soal seperti ini, misalkan ada 3x plus 1 pangkat 5. Nah loh, kayak mana itu turunannya? Fokus ya pangkat. Pangkatnya berapa itu? Pangkatnya berapa, Nak? Halo?
5. Jadi 5 ke depan tetap sama. 5. Terus yang ininya pangkatnya berkurang 1. 5 kurang 1 jadi berapa? 4. Jadi 4. Ya enggak? Yang ini tetap tulis lagi. 3x+1. Baru dikalikan dengan turunan di dalamnya. Yuk, turunnya 3x berapa? Berapa? 3. Sampai selesai. Ya, sini udah. 5 kali 3? 15. 15. Jadi plus 1 pangkat. Sampai sini ngerti? Nah, jadi itu tentang turunan. Kadang nanti turunannya dibikin kayak ini ya. Misalkan X kuadrat tambah 2X terus dikalikan X plus 1 misalkan seperti itu ya. Oke. Maka kalian harus sederhanakan dulu. Sederhanakan dulu. Yuk coba semuanya kalikan X. X kuadrat kali X berapa? Ada yang tahu? Berapa? Pangkat 2. X pangkat 3 kan X kuadrat kali X. Ya enggak? Itu lagi 2X kali X berapa? Ayo. Kuadrat. Berapa? 2X kuadrat. Terus baru sekarang 1 kalikan. Jadi tinggal X kuadrat. Nah, turunannya bagaimana? Ya udah, turunkan masing-masing. X pangkat 3 berapa, Nak? 3x kuadrat. 3. Terus 2X kuadrat berapa, Nak? 2x. 4X kan 2 kali 3 ya. Terus X kuadrat betul tadi 2X. 2X jadi berapa? 2. Tadi ada di bawah. Oke, jadi 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Ini dia jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Enggak ada ya? Nah, nanti soalnya sebut. Tapi ini salah satu contoh, bisa juga X pangkat 3 atau banyak ya. Kalian tinggal kalikan dulu baru tarik turunannya. Kalau kemudian kalau misalkan mencari berapa nilai F aksen 2, ya udah X-nya ini diganti dengan angka 2. Berarti 3 kali 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 ditambah 2. Yuk hitung. 2 kuadrat berapa? 4 kali 3. 12. Ditambah 6 kali 2. 12. 2. Yuk, 12 tambah 2 tambah 2. 26, Pak. 6. Sampai sini ngerti? Ngerti ya sampai sini? Nah, nanti ini. Nah, Bapak ini juga. Ini ada rekamannya, nanti Bapak posting lah. Nah, Bapak hapus ya kalau sudah ya. Ini papan tulisnya Bapak hapus. Nah, untuk turunannya sekarang, turunannya Bapak ganti integralnya, karena ini juga ada integralnya. Pen warna hitam lah. Mana warna? Ini colornya. Ini warna hitam. Ini dia ya. Nah, kalau integral begini, nah, kebalikannya. Jadi kalau misalkan Bapak punya, loh. Oke. Ini dikasih. Sebentar, Bapak ini dulu. Bilang tadi. Masih nampak, Nak? Oh, masih nampak presentasi Bapak? Ya. Tidak, Pak. Hilang, Pak. Oke. Ini nampak? Nampak, Pak. Oke. Jadi kalau ada integral misalkan 3x, bentar. Back. Ini masih belum aktif pennya. Oke. Nah, jadi Bapak kalau punya 3, kok masih merah biar ya. Bapak mau ganti penanya warna biru lah. Oke. 3x dx. Nah, kalau integral kebalikannya, nah, pangkatnya tambah 1 kan harus hasilnya adalah x pangkat 3 plus c, karena dia integral
tak tentu ya. Nah, artinya apa? Dari mana di sini? Prosesnya pangkat tambah 1 terus jadi bagi. Gitu ya. Jadi kalau Bapak tuliskan prosesnya adalah 3 tulis lagi, X, 2 ditambah 1 per 2 tambah 1, tambah C. Jadi 3X pangkat 3 dibagi 3. Gitu loh, nak. Habis sama dengan X pangkat 3 plus C. Sampai sini ngerti? Kurang, Pak. Jawab, Bapak kasih soal lain ya. Ini soal pertama misalnya. Soal kedua untuk integral. Integral X kuadrat tambah 2X plus 5 DX. Yuk. Ini pangkatnya berapa? X kuadrat pangkatnya berapa? Halo, pangkatnya berapa, nak? 2X. 2 kan? Nah, tambah 1 jadi berapa? 3. Ya, tambah 1. 3 kan? Iya. Jadi pangkat 3 per 3. Gitu loh, nak. Terus, kalau 2X itu tadi turunan, hati-hati ya. Ini integral, beda. Kalau turunan tuh dari kiri ke kanan. Ya. Pangkat ke depan, turunan itu pangkat ke depan, pangkat kurang 1. Ya. Pangkat ke depan, pangkat kurang 1. Tapi kalau ini, kalau integral, pangkat tambah, pangtam. Pangkat tambah. Oke, 2X saja kan 2X pangkat 1, berarti 2X jadi berapa pangkatnya? Pangkat 2. Yes, pangkat 2 per 2, jangan sampai lupa. Nah, kalau konstanta langsung kasih X, jadi berapa? 5X plus per C. 1. Kita disenanain. Kita pangkat 3, X kuadrat tambah 5X tambah C. Sampai sini ada pertanyaan, nak? Ya, Pak. Bisa ya? Nah, ini integral tentu. Kalau integral tentunya bagaimana? Pak hapus ya. Oh, tunggu. Terus Ustaz. Oke. Oh, kok nggak bisa dihapus? Bentar ya. Bapak ini dulu yang nggak bisa dihapus. Lihat, Oke. Mesti doa dulu ya. Oke. Apa, nak? Hilang. Oke, coba kalau misalkan Bapak punya lagi, misalkan di sini 2X plus 5 DX. Ini ada batasnya, misalkan ini bersatu, ini misalkan 2. Nah, yuk, berapa hasilnya? 2X pangkat 1 kan, nak ya? Yuk, jadi 2X pangkatnya ditambah 1, jadi berapa? 1 tambah 1 per pangkatnya juga ya, 1 tambah 1. Terus kalau dia angka saja langsung tempel X. Nah, batasnya dari mulai 1 sampai dengan 2. Ini berapa jadinya? 2X kuadrat per 2, ya enggak ya? 5X dari mulai 1 sampai 2. Ini habis. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Ini kan integral tentu. Masukkan 2, dikurangi, masukin 1. Masukin ke X itu, nak. Coba, X-nya ganti 2. Jadi, 2 kuadrat ditambah 5 kali 2. Terus satunya lagi 1 kuadrat ditambah 5 kali 1. Yuk hitung, nak. 2 kuadrat berapa? Halo? 2 kuadrat? 4. Terus 5 kali 2? 10. Ya, 5 kali 2? 10. Terus yang ini 1 ditambah 5 kali 1, 5. Ya. 5. Jadi 14 dikurangi tambah 5, 6. Berapa? 8. Berapa? 8, Pak. Oke, sampai sini ngerti?
Ngerti ya? Rodia tadi yang jawab ya. Jadi yang Rodia, Aisyah, Nur Hafsah, terus apa lagi satu Ngerti, lagi Pak. tadi? Rodia Safriani. Oke. Itu untuk integral. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Sudah bisa? Untuk yang lainnya kayak aplikasi turunan apa segala macam, kalian bisa lah ya. Aplikasi turunan lebih ke turunan pertamanya sama dengan 0 baru masukin. Jadi misalkan jaraknya misalkan 3x kuadrat tambah 6x min 8 atau ini pangkat 3 akan mendapat akan maksimum atau akan minimum misalkan ya, minimum pada x sama dengan berapa. Ini fungsi kecepatannya akan maksimum pada x sama dengan berapa v-nya. Nah, kita tahu kan rumus kecepatan kan jarak per waktu kan gitu ya. Ya udah tinggal diturunkan aja. Ini kadang bisa dalam bentuk T ini nak ya. T. Oke, berapa turunannya nih nak? Berapa turunannya? Berapa nih? 3T kuadrat jadi turunannya jadi berapa? Ada yang tahu? Halo? T. Nah, syarat ininya turunannya sama dengan 0 nih ya. 3T kuadrat berarti udah kayak tadi pangkat ke depan jadi 3 kali 2. Ya kan? T pangkat 1 ditambah 6 sama dengan 0. Ini syarat turunan ya. Syarat maksimum dan minimum ini syaratnya turunan pertamanya sama dengan 0. Ini dia. Ini syaratnya. Berarti sini 6T tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini harusnya min ya, maaf. Min 6 ya. Berarti ini min 6. Berarti 6T sama dengan 6, 0 tambah 6 ya. Pindah ruas nak. 6T sama dengan 6 berarti T sama dengan, ada yang tahu? 6T sama dengan 6 berarti T sama dengan 1. Buat dia T sama dengan 1, Pak. T sama dengan 1. 6 bagi 6 sama dengan 1. Nah, kayak begitu. 8-nya nggak digunain, Pak. Ya. Kenapa? Ada pertanyaan tuh. 8-nya nggak digunain, Pak. Turunan dari konstanta. Ini Bapak ulang lagi. Turunan dari konstanta itu 0. Nah, jadi kalau misalkan Bapak punya gini ya. Fx, di sini f aksen x. Ini misalkan 8, turunannya 0. 10 juga turunannya 0. Paham nggak? Jadi kan min 8 ya min 0 berarti nggak masalah itu. Nggak berefek apa-apa. Paham nggak? Diabaikan aja, Pak. Iya, diabaikan aja. Nah, kecuali nanti tentukan jaraknya. Ya udah, kalau jaraknya tinggal masukkan 1 kan sudah dapat T-nya 1, masukkan ke persamaan jadi S sama dengan 3 kali 1 kuadrat dikurang 6T ditambah 8 misalkan ya, tambah 8. Jadi jaraknya adalah 1 kuadrat 1 tambah ini 3 dikurangi 6 tambah 8. Berapa tuh? 3 kurang 6? Min 3. Atau 8 tambah 3, yang positif kan 11, dikurangi 6 berapa? 5. Jadi 5 meter jaraknya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ngerti ya? Kalian bisa cari sumber-sumber lagi yang lain tentang turunan dan integral. Oke, nah. Bapak kira sudah ya. Bapak akhiri sekian. Selamat belajar untuk ujian matematika wajib ya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lancar dan jangan sampai jadi nilai yang terendah ya. Nilai yang terendah ya berarti ya nggak tahu lah nanti di ijazah nilainya ya seperti itu. Ya. Oke. Tetap semangat ya belajar. Nah, ini nanti ada rekamannya kalian putar ulang pelan-pelan dan kalian bisa kerjakan ulang di rumah. Fokus ke yang pelajaran kelas 3. Yang kelas 10 kalian ingat-ingat juga ya, walaupun memang sedikit ya, dari mulai
soal 22 sampai terakhir sampai nomor 35 itu sudah kelas 3 semua, ya. Paham, Nak? Oke. Bapak akhir Paham, Pak. sekian. Tetap jaga kesehatan. Ya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak.